Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisan Bisri Sahari, NIM 2302020005. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang iman, kufur, nifak, dan juga syirik. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik atau membenarkan. Iman ialah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan, dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena iman, seseorang mengakui adanya hal-hal yang wajib dan hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menjadikan seseorang mukmin berbahagia dan berhak untuk mendapatkan surga Tuhan kelak di hari akhirat. Konsep iman terbagi menjadi 3 golongan. Dalam ilmu tauhid, konsep iman tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. Jadi hanya terkhusus di dalam hati. Kemudian yang kedua, iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Jadi ada kesinkronan antara hati dan juga lisan. Berarti seseorang tersebut beriman bahwa Allah itu ada dan dia juga bersyahadat. Kemudian yang ketiga adalah iman adalah tasdik dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi di poin yang ketiga ini ada penggabungan antara hati, kemudian lisan, dan juga perbuatan. Lanjut. Kemudian ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Yang pertama adalah apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar atau takut karenanya. Kemudian yang kedua adalah apabila mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka iman mereka semakin bertambah karenanya. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya menafkahkan rizkinya di jalan Allah atau bersedekah. Yang selanjutnya adalah mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut melaksanakannya. Kemudian optimis, tawakal dan mawas diri, bersikap ilmiah, konsisten dan menepati janji, serta yang lain-lainnya. Dalam ilmu tauhid, iman dibagi menjadi beberapa. Yang pertama atau yang paling utama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada Rasul atau utusan-utusan Allah. Yang ketiga adalah iman kepada malaikat Allah. Kemudian iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan takdir Allah. Iman kepada Allah seperti yang sudah dijelaskan yang pertama tadi. Kemudian iman kepada Rasul juga sama. Kemudian iman kepada malaikat. Di sini malaikat yang wajib untuk diimani atau diketahui itu ada 10. Dan kita sebagai umat muslim atau umat mukmin maka wajib mengimani bahwa malaikat itu benar-benar ada. Kemudian yang keempat adalah iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4 dan meyakini bahwa keempat-empatnya itu benar-benar dari Allah: Taurat, Injil, Zabur, serta Al-Quran. Kemudian iman kepada hari akhir, maksudnya adalah kita meyakini bahwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Kemudian iman kepada qada dan qadar Allah. Segala sesuatu itu pasti dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lanjut, hubungan iman dan amal. Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran karena 2 hal ini saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah, sedangkan amal saleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang berbuat baik dan dilandasi oleh iman, dia akan sempurna kemanusiaannya dan juga keimanannya. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa amal soleh itu sebagai penyempurna keimanan. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Kata amal soleh mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah
sesama manusia, diri sendiri dan alam semesta. Nah, contoh amal yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya, berhubungan dengan manusia seperti muamalah, kemudian yang berhubungan dengan diri sendiri, tidak zalim terhadap diri sendiri dan alam semesta. Sehingga bentuk amal soleh dapat berupa pikiran, tenaga dan pemberian harta benda. Adapun yang berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dan kehidupan dan pergaulan sehari-hari, keluasan makna amal soleh merupakan pengokoh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Intinya di situ bahwa iman serta amal soleh itu tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan, di mana amal yang baik itu berlandaskan dengan iman di dalam hati seseorang. Lanjut, yang kedua adalah kufur. Kufur di sini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan seperti paham komunis atau biasa disering ateis. Kufur merupakan keadaan di mana seseorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kufur mempunyai lubang-lubang yang kalau tidak hati-hati, seseorang akan terjerumus ke dalam lubang yang menyesatkan seperti syirik, nifak, murtad, tidak mau bersyukur dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebab-sebab kafir ada dua hal yang perlu dicatat untuk mengungkap sebab-sebab kufur, yaitu Al-Quran memberi isyarat bahwa setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi beriman dan bertuhan. Akan tetapi di lain pihak Al-Quran justru mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit sekali manusia yang beriman. Penyebab orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama adalah sifat negatif pada diri manusia, kemudian kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup, kesuksesan dan kesenangan dunia. Faktor internal tersebut rentan sekali menjadikan manusia kufur. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama adalah faktor lingkungan atau pergaulan, kemudian kemiskinan, kemudian politik dan juga budaya. Lanjut, untuk yang ketiga yaitu nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Perbuatan lahir dan batinnya tidak sama, maksudnya antara ucapan dan apa yang di dalam hati seseorang itu biasanya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwanya atau batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak, yaitu orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan Islam, tetapi sebenarnya hatinya mempunyai maksud lain dan tidak didasari iman kepada Allah. Itu adalah pengertian tentang nifak, dan pelakunya adalah munafik. Kemudian yang terakhir adalah syirik. Syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan dan menyembah selainnya berupa batu atau pohon, bahkan bulan maupun nabi, setan, jin, binatang, malaikat dan lain-lain. Itu dikatakan syirik. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik merupakan sebesar-besarnya kezaliman, sebesar-besarnya dosa, dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Itu tadi
pemaparan materi tentang syirik, nifak, kemudian kufur dan iman yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penuturan kali ini saya banyak kekurangan serta kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.